Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-18 yang insya Allah di hari Selasa, semoga Allah sehatkan kita semua. I'tikaf kita akan mulai masuk di Islamic Center Wahda Islamiyah Gorontalo, dan insya Allah pastikan Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar dalam i'tikaf tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita untuk bisa mengambil kebaikan i'tikaf tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala jumpakan dengan Idul Fitri insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat tersebut sampai kepada para sahabat beliau, kepada istri-istri suci beliau, keluarga beliau, dan kepada para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat tersebut sampai kepada kita selaku umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan di wilayah barat Afrika, yang wilayah tersebut dalam jajahan Romawi. Para penjajah Romawi cukup banyak di tempat tersebut. Kemudian salah satu tokoh pejuang Uqbah bin Nafi', sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi panglima perang untuk membebaskan tanah tersebut. Subhanallah, 10.000 pasukan kaum muslimin yang akan berhadapan dengan 80.000 pasukan lawan dari kaum muslimin itu sendiri, Romawi, para penjajah, yang tentu ini bilangan yang tidak seimbang kalau dilihat dalam kasat mata. Insyaallah ini yang akan menjadi hikmah kita di dalam tausiah ini. Ada yang menarik jamaah sekalian yang diabadikan oleh sejarah, dan semoga ini menjadi pelajaran kita untuk selalu istiqomah, terutama di bulan yang di musim ibadah ini. Ketika mengetahui situasi tersebut, sang istri dari Uqbah bin Nafi' ini bertanya. Ini wajar kekhawatiran seorang istri terhadap suami. Sang istri ini bertanya kepada suaminya, "Duhai kakanda," karena sang istri, "di mana setelah perang ini aku akan menemukan dirimu? Di mana aku akan menemukanmu setelah perang itu berkecamuk, sudah selesai?" Jawaban yang menggetarkan hati yang disampaikan oleh Uqbah bin Nafi' ini, yang insya Allah akan menjadi hikmah kita, yang kata Uqbah kepada istrinya, "Fi khaymatin qa'idir rum au fil jannah." Duhai istriku, temui aku, engkau akan mendapatiku di tenda pimpinan Romawi itu, ku berhasil mendudukinya, au fil jannah, atau engkau akan temukan aku di surga Allah Subhanahu wa taala. Dua ataupun jawaban yang begitu menggetarkan hati yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu, yang memberikan, barangkali saya akan ambil dua hikmah saja di tausiah Ramadan yang ke-18 di hari ini. Yang pertama jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sosok rijal yang sebenarnya, sosok orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Uqbah bin Nafi', ternyata seorang karakter rijal itu adalah dia yang siap menepati janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita refresh lagi janji-janji kita sebelum Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum datang Ramadan, bukankah banyak doa ini di dalam lisan kita? Allahumma ballighna Ramadan. Tiba masuk 15 Ramadan,
3 Ramadan saja, yang keempat so ada yang bahar raya. 15 Ramadan so ada TPS di pasar, ada Kentucky, kantara di kaki, ya, makan-makan. Mari kita refresh lagi ini kerinduan kita dengan Ramadan. Dekat-dekat Ramadan semakin kuat doa itu. Semoga Allah sehatkan kita masuk di bulan suci Ramadan. Sampai di bulan suci Ramadan, ternyata ya, banyak kita masuk ke dalam jebakan. Mari kita lihat Uqbah bin Nafi'. Pekerjaan menepati janji ini lebih berat daripada berjanji itu sendiri. Apalagi janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ramadan itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap karakteristik rijal, diabadikan dalam Al-Qur'an yang banyak Allah meletakkan kata rijal ini, minal mu'minina. Quran surat Al-Ahzab. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang beriman itu ada rijal, ada pejuang. Karakteristiknya seperti apa? Sadaqu ma ahadullah alaih. Dia jujur, dia akan menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mari kita charge lagi keimanan kita. Kita melihat Uqbah bin Nafi' berhadapan dengan 80.000. Di akhir kisahnya dia dijuluki sebagai sang penakluk, benar-benar ditaklukkan. Berhadapan dengan 80.000 pasukan. Ini kalau di Romawi ini ada gladiator, monumen gladiator, pertandingan antara tahanan dengan hewan buas, antara tentara, jadi satu festival. Sesuatu hal kalau menjadi satu festival berarti sudah mahir sekali itu. Iya, festival Karao kalau di Gorontalo. Berarti kita orang ini paling mahir babeken Karao. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, 80.000 pasukan. Pasti kalau dalam tataran militer itu sudah diatur. Ya. Kalau dalam militer sudah ada infanteri, pasukan jarak dekat, tempur jarak dekat. Ya. Sudah ada kavaleri, pasukan berkuda. Artileri, sniper, tempur lewat udara. Untuk menembus jebakan-jebakan ini kadang sudah jauh, lain kali berjanji. Ramadan ternyata tidak ada sniper. Sniper ini ternyata senggol. Luar biasa ini. Sudah jauh, Ramadan tahun depan saja. Iya. Ini infanteri jarak dekat ternyata es buah di pinggir jalan. Oh, luar biasa ini. Hilang, masuk ke dalam jebakan-jebakan yang demikian. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kavaleri, pasukan berkuda. Iya. Dapat lihat sendiri sadiki yang ada 5.000, padahal bos setengah kilo. Apa itu yang tadi? Subhanallah. Ini terlalu banyak jebakan di bulan suci Ramadan jamaah sekalian, dan menjadikan janji kita lupa. Sehingganya kita ingatkan kembali, kita refresh kembali agar tetap terus bersemangat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Orang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang menepati janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kedua jemaah sekalian, tentang hakikat kemenangan itu sendiri. Mari kita lihat pilihan yang disampaikan oleh Uqbah bin Nafi' itu hanya 2. Tidak ada pilihan kalah. Semuanya menang. Fi khaymatin qa'idur rum aw fil jannah. Saya berhasil menduduki tendanya kaisar Romawi itu, panglima Romawi itu, atau di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya berhasil sampai itikaf, sampai Idul Fitri, ya, menyelesaikan misi Ramadan ini, ya, atau di surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini dan Ramadan sudah disetting untuk kita menang semua. Ya, banyak teori kesuksesan yang kita dengar. Mau pilih yang mana? Yang 1 juta atau yang 100.000? Saya 1 juta saja. Padahal orang cerdas itu dia akan pilih 1.100.000. Dua-dua kita ambil uang ini dua-dua. Ya. Maka jamaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini telah disetting untuk kita ambil semua kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Kebahagiaan, kesenangan, kemenangan orang-orang yang berpuasa ini adalah farhatan. Ada 2. Farhatun inda fitrihi. Bahagia dia karena berbuka puasa atau berhari raya. Dan lihat ini kesuksesan yang kita dapatkan.
Rencananya kita cuma meminum air dan kurma, ternyata ada es buah. Ternyata balapis ini. Ternyata lalampa lebih banyak. Ternyata yang paling enak dari semua bubur ayam di Dr. Elson. Masya Allah. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus mau bilang begitu supaya ada bubur terus. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri rencananya satu baju saja. So, cukup ini. Bahkan dahulu orang-orang tua kita baju sekolah yang dia mau miliakan hari raya Idul Fitri. Ternyata ada DP baju Basambayang. Ada DP baju Bacar Jakati. Yang Bacar Jakati banyak DP Poji. Ada DP baju keluar malam. Ada DP malam hari raya DP baju. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala inginkan kita dapat itu. Kebahagiaan yang dekat dan farhatun liqa'i rabbih. Kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalau kita berjumpa dengan Allah kalau bukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya Uqbah bin Nafi ingin Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada kita. Perhatikan Uqbah bin Nafi. Hanya dua pilihannya, dan hakikat ke dalam Islam itu sendiri menang dan menang sekali. Tidak ada yang rugi sama sekali kita berada di bulan suci Ramadan. Tapi Pak Ustadz, saya kalau tidak berjual ini tidak ada. Subhanallah, mari kita lihat tujuan dari Ramadan ini sendiri di bagian dari ayat tentang puasa itu, la'allakum tattaqun, ketakwaan yang akan kita cari. Lalu kemudian ketakwaan ini adalah rangsangan untuk rizki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Ketakwaan menjadikan jalan keluar kepada solusi hidup kita, wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Dan dari arah yang tidak disangka-sangka rizki kita akan datang. Ini dua hikmah kepada kita sekalian, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali kisah Uqbah bin Nafi ini. Yang pertama tentang menepati janji kita. Mana janjimu yang dulu? Bukankah saat corona engkau sudah pernah bilang, kenapa masjid ditutup? Kita ini mau sholat. Setelah corona berlalu, mana itu yang tadi bilang itu? Tidak ada. Ya. So, tidak jaga datang. Maka mari kita refresh lagi janji kita. Dan yang kedua, hakikat kemenangan ada di ujung kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Kemenangan hari ini, besok juga ada kemenangannya. Idul Fitri, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pada akhir kisah, Uqbah bin Nafi dikenang dalam sejarah adalah sang penakluk Romawi, pembebas tanah Afrika. Dalam catatan sejarah diagungkan oleh setiap siapapun membawakan kisahnya radhiyallahu taala anhu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.